Teman-teman, bentar saya rekam dulu. Nah, ini saya akan mereview salah satu unggulan dari affiliatego.com, yaitu WA-CRM. WA-CRM ini adalah eh, sebuah tools ya, sebuah alat bantu untuk marketing WA, teman. Nah, WA-CRM ini itu bagi teman-teman yang seorang marketing online ya, yang suka berjualan lewat WA, itu kalau teman-teman memakai WA CRM, itu insya Allah sangat terbantu sekali teman-teman. Kenapa? Ya, ini WA CRM ini khusus itu marketing di WA. Nah, salah satu fitur keunggulannya itu ini, fitur ngetak semua orang di grup seperti yang saya biasa lakukan tiap hari ya teman-teman. Nah, itu kan teman-teman kadang menemukan tag dari saya ya, sebuah tag dari saya, cuma pas teman-teman buka itu nggak ada tag-tagannya gitu. Nah, itu lalu ini ya CRM ini juga ada fitur untuk anti kena spam di grup. Maksudnya itu fitur keamanan grup, teman-teman. Jadi misalnya ada anggota grup yang sering melakukan spam, itu misalnya sering melakukan spam ngirim link-link link dari luar ya, itu kita bisa men-setting WA CRM untuk membuat keamanan grup gitu, agar nggak sembarang anggota grup itu mengirim link dari luar seperti itu teman-teman. Lalu ada yang namanya setting proxy untuk minimalisir banned. Ingat ya teman-teman, minimalisir banned. Terus WA marketing itu nggak ada yang namanya anti banned teman-teman. Nggak ada yang namanya tools WA marketing itu anti banned, itu nggak ada. Adanya adalah minimalisir banned. Salah satunya itu adalah WA CRM, yaitu settingan proxy. Proxy ini adalah keamanan ya, fitur keamanan yang akan membantu agar akun WA teman-teman itu tidak gampang terbanet, tidak gampang kena pelanggaran spam seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, nggak ada jaminan 100% kena spam, tapi hanya minimalisir gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Selama teman-teman misalnya sudah beli WA CRM ya, waktu menggunakan WA CRM broadcast atau pesan massal, selama teman-teman mematuhi aturan main WA CRM, insya Allah itu selalu aman akun teman-teman. Selalu aman dan selalu aman dari banned maupun blokir. Seperti itu. Lalu ada katalog untuk menu produk dan manajemen semua grup dalam satu dashboard gitu. Nah, oke, saya akan menunjukkan tampilan dari WACRM ya teman-teman. Bentar. Bentar. Nah, ini teman-teman. Ini tampilan WACRM. Kok blur? Ini saya setting untuk settingan blur untuk WACRM-nya. Salah satu fitur WACRM kalau lagi rekaman seperti ini ya, itu ada yang namanya setting blur. Jadi misal teman-teman kalau lagi rekaman kayak saya gini, nggak mau isi chat WA-nya maupun semua kontak WA-nya itu tersebar, bisa pakai settingan blur ini teman-teman. Di sini, di alat, di bawah ini ya, alat. Nah, ini pengaturan blur. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini. Kalau ini dicentang maka akan ada blurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lalu fitur unggulan tadi WACRM ya, itu broadcast ya, di dalam broadcast. Nah, ini ada yang namanya keamanan proxy. Keamanan proxy itu seperti ini. Jadi teman-teman harus masukkan akun dulu untuk mendapatkan kunci proxinya atau alamat proxinya. Di sini teman-teman proxinya.
proxy ini adalah fitur keamanannya, satpamnya WA CRM, biar akun kita itu nggak gampang kebanan. Nah, bentar, masih loading teman-teman. Nah, ini alamat proxinya, ini portnya, dan ini username sama passwordnya sudah disediakan teman-teman. Kita nanti tinggal masukkan semuanya ini ke WA CRM gitu, ke akun kita yang ada di dalam WA CRM seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan proxy, baru kita memulai untuk broadcast. Jadi setiap kita mau memulai broadcast, yaitu mengirim pesan massal, itu kita pasang proxy tadi dulu di WA CRM-nya ini. Gitu, baru eh, jadi setelah memasang proxy barulah kita broadcast. Nah, fitur broadcast ini kita bisa melakukan ke, ke 5 macam broadcast ya. Broadcast ke kontak ini maksudnya kontak-kontak teman-teman yang sudah teman-teman simpan gitu. Ke semua kontak orang-orang yang sudah teman-teman simpan, pelabel, dan ini adalah kontak yang dilabel WA bisnis. Kan WA bisnis itu ada labelnya. Itu teman-teman bisa ngirim ke broadcast ke kontak-kontak yang sudah dilabel. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini kontak yang sudah saya label di WA bisnis. Lalu juga bisa mengirim blast ke anggota grup. Kalau anggota grup ini adalah semua anggota yang ada dalam grup, baik itu grup yang kita kelola sendiri maupun grup orang lain. Nah, ini kita bisa melakukan broadcast atau pesan massal ke grup orang lain, teman-teman. Nah, seperti ini, pilih anggota grup. Nah, bentar ya. Nah, pilih grup. Nah, misalnya ini. Nanti di sini muncul. Nah, muncul semua kontak-kontak yang ada dalam grup ini. Ini grup orang lain ya, bukan grup saya. Nah, ini ada totalnya juga ada 722 anggota grup di sini. Nah, kita bisa ngeblast ke semua anggota grup di sini. Tapi syarat agar WA CRM ini agar akun kita aman itu ada syaratnya teman-teman. Syarat aturannya maksudnya. Syarat aturan mainnya adalah kita nggak bisa langsung ngeblast ke semuanya. Kita nggak boleh ini klik ini dan ngeblast ke semua anggota yang totalnya 722 ini nggak boleh. Itu nggak aman teman-teman. Dijamin nggak aman dan akun teman-teman kemungkinan bakal langsung kena ban. Itu caranya gimana? Kita ngeblastnya itu berangsur-angsur teman-teman. Bergantian 20 sampai 30 kontak dulu kita ngeblastnya. Itu aturan salah satu aturan mainnya teman-teman. Jadi setiap kita ngeblast itu 20 sampai 30 kontak dulu kita ngeblastnya. Nah, kita pilih saja 20 nomor atau sampai 30 nomor seperti ini ya. Misalnya anggap saja ini 30 ya. Nah, anggap saja ini saya 30. Nah, baru kita ini. Lalu aturan kedua adalah setelah mengisi 20 sampai 30 nomor yang siap untuk kita blast. Nah, aturan yang kedua agar aman itu adalah settingan jeda waktu untuk mengirim pesannya. Saya biasanya itu jedanya itu antara ini ya 200 sampai 300 detik. Kalau saya ya biasanya. Ups, ini nonton bentar. Nah, agak lemot ya laptop saya maaf. Nah, 200 sampai 300. Baru kita ini pasang pesannya, pesan teks di sini. Nah, misalnya ini ya. Nah, oke. Eh, bukan ini dah. Bentar, bentar. Karena saya kopas dulu.
promosinya. Saya akan coba promosikan ini. Nah, saya akan nyoba broadcast promosikan WA ya teman-teman. Nah, lalu aturan yang ketiga ya, setelah jeda ini kan kita ngirim blast langsung ke nomor kontak orang kan. Nah, kita kan pesan blast kita itu langsung kekirim ke nomor kontak orang tersebut. Kita ngirim japri gitu. Istilahnya kita ngirim japri ke orang tersebut. Nah, sedangkan kita nggak kenal dia dan dia juga nggak kenal kita gitu. Jadi kita paling enggak itu harus ini sapa dulu, ada kata sapaannya. Dan fungsi biar ada sapaannya itu ini agar kita bisa masukkan variabel name. Variabel name itu adalah kalau kita memasukkan ini variabel name, maka kontak yang akan kita blast itu akan disebutkan namanya. Misalnya jika dalam kontak itu penggunanya itu memasukkan nama ya, memasukkan nama dia ke akun WA, saat kita nge-blast ini akan otomatis tersebut namanya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita di sini bisa memasukkan media, teman-teman. Baik itu media gambar, video maupun file. Tapi ada batasan ukuran, yaitu batasan ukurannya adalah 12 MB. Kalau di atas 12 MB itu nggak bisa. Caranya saya akan memasukkan media gambar dulu. Hmm, kita ini. Lalu kita ini centang biar ini gambarnya itu nanti terkirim bersamaan dengan teksnya gitu. Kita centang dulu. Oke. Semua settingnya sudah ya. Sebelum kita broadcast itu tadi ya teman-teman pasang proxy dulu. Ini akun saya sudah saya pasangin proxy. Nah, oke. Kita kirim. Nah, 200 sampai 300 detik. Berarti masing-masing pesan akan terkirim sekitar 3 sampai 4 menit ya. 3 sampai 4 menitan gitu teman. Nah, oke. Kita tunggu sambil kita tunggu ada yang nge-blast, kita lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya blast. Nah, ini ya tadi Abu Hanza. Nah, Andri Abu Hanza ini langsung tersebut namanya, teman-teman. Karena kita pakai variabel name tadi. Nah, langsung tersebut ya. Nah, ini CS6 sudah lagi OTW menjalankan tugasnya ya. OTW nge-broadcast maksudnya. Nah, jadi langsung kekirim, teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa di WA CRM ini bisa menambahkan banyak akun ya. Nah, ini saya menambahkan 2 akun dulu biar nggak terlalu lama laptopnya, ya takut jaringannya juga. Nah, ini. Oh ya, CS6 ini bukan sembarang nama ya, teman-teman. Nama CS6 ini ada sejarahnya, yaitu kontak saya yang ke-6 yang masih bertahan. Kontak saya yang 1 sampai 5 itu sudah gugur alias kebanet. Tapi saat kontak yang 1 sampai 5 itu kebanetnya bukan karena WA CRM, tapi itu sebelum WA CRM. Kalau saya boleh spill namanya Star Sender ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pengalaman di bidang marketing terutama WA, itu mungkin tahu yang namanya pernah dengar yang namanya Star Sender ya. Itu juga tools WA untuk blessing. Tapi sayangnya di situ nggak ada pengaman proxy, nggak ada keamanan proxy sehingga rawan kena banned akunnya. Dan akun saya yang 1 sampai 5 itu kebannet semua. Dalam hitungan hari, ada yang cuma sehari, 2 hari, 3 hari, hangus. Nah, CS6 ini Alhamdulillah semenjak pakai WA CRM sudah 14 hari masih aman. Hmm. Sudah mengirim ratusan pesan dan masih aman, teman-teman. Pakai WA CRM sampai sekarang 14 hari, 2 minggu ya. 2 minggu sampai sekarang masih bertahan. Dan sudah mengirim seratusan pesan broadcast ya ke ratusan kontak juga gitu. Nah, jadi sudah terbukti nih aman ya, benar-benar bisa meminimalisir gitu, meminimalisir banyaknya. Oke, lanjut setelah ini ya fitur broadcast tadi,
Ini ada fitur balasan otomatis. Nah, ini misalnya teman-teman pengen setiap kalau ada yang jabri teman-teman atau mention teman-teman itu pengen dipasang balasan otomatis, itu bisa. Ini grup keamanan. Kita bisa memasang keamanan grup. Tapi grup keamanan ini hanya berfungsi jika kita jadi adminnya gitu. Jika kita jadi admin grup, misalnya saya kan admin grup belajar AI ya. Misalnya saya di situ memakai keamanan agar semua anggota tidak bisa mengirim link. Nah, itu bisa. Misalnya saya pakai keamanan seperti itu bisa. Cuma saya masih belum pakai ya. Oke. Lalu di sini ada jadwal. Ini jadwal ini maksudnya jika kita ingin memasang pesan terjadwal gitu. Misalnya pesan untuk dijadwalkan pesannya itu terkirim jam 7 pagi. Nah, maka pesannya akan terkirim setiap jam 7 pagi. Seperti itu, teman-teman. Itu pesan terjadwal ya. Nah, lalu di sini juga ada pengingat balasan cepat juga mirip sama balasan otomatis ya, balasan cepat ini. Lalu ada data extraction. Data extraction ini jika kita pengen mengekstrak atau mengeluarkan data-data yang ada dalam WA, baik itu data berupa pesan WA maupun nomor kontak WA gitu. Jadi teman-teman bisa nih mengekstrak atau mengeluarkan semua obrolan atau chat WA yang ada di akun WA teman-teman. Misalnya jika teman-teman nggak pengen semua pesannya itu dihapus WA dan teman-teman mau chat WA-nya itu eh, disimpan ya, teman-teman bisa memanfaatkan ini. Mirip seperti riwayat obrolan kayak gitu ya. Nah, gitu. Lalu di sini ada untuk mengekstrak nomor kontak. Angka grup ini, angka ini maksudnya nomor ya, nomor kontak. Nomor kontak dari grup. Nah, jadi teman-teman misalnya, oh ya, aturan broadcast itu adalah kita bisa broadcast ke grup orang lain. Kan jika kita bergabung ke grup orang lain tersebut kan, baru kita broadcast. Tapi ada cara agar walaupun kita nggak bergabung ke grup orang tersebut, kita bisa broadcast, yaitu dengan file Excel tadi. Nah ini teman-teman, kita bisa mengunggah file Excel yang sudah kita simpan gitu. Nah ini fitur yang bisa yang kadang saya gunakan ya, data extraction. Jadi misalnya CS6 kan tidak bergabung ke grup yang ada di akunnya Fadila ini. Misalnya di akun ini saya akan mengekstrak data dari bentar, data dari grup. Misalnya saya akan menyimpan data dari grup yang ini. Grup ini kan nggak ada di CS6. Saya maunya ngeblast ke grup ini memakai CS6 gitu. Karena yang akun ini sudah ngeblast ke akun yang ke grup lain. Nah, saya ingin ngeblast ke dalam grup ini menggunakan CS6. Agar CS6 bisa ngeblast ke dalam grup ini, maka CS6 harus punya data kontaknya grup ini. Nah, seperti itu. Agar saya punya data kontaknya grup ini, saya ekstrak dulu semua data kontaknya pakai utilitas grup ini. Salah, data extraction maksudnya. Saya keluarkan dulu semua kontak yang ada di grup webinar Monet ini pakai data extraction. Nah, setelah tersimpan menjadi file Excel, kita bisa nih blast ke grup ini menggunakan akun yang lain. Nah, saya akan tunjukkan ya. Hmm, tapi enggak, bentar, agak lemot ya teman-teman. Bentar, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita pilih unggah Excel. Nah, nanti kita bisa ya memasukkan semua data kontak. Misalnya ini. Ini tampilan data kontak-kontak grup yang sudah saya keluarkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
Tapi kalau kita broadcast sama ya, seperti tadi aturannya itu sama. Kita harus memilih 20 sampai 30 nomor saja untuk di broadcast. Kita setting lainnya atau jeda waktunya, baru kita kirim. Nggak boleh langsung semua data kontak ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada filter nomor. Ini juga mirip data extraction ya. Cuma saya nggak pernah ini menggunakan ini ya. Masih belum pernah menggunakan ini. Lalu di sini ada tuh utilitas grup yang dimana teman-teman kalau punya grup ya penghancur grup ini misalnya teman-teman punya grup yang sudah lama nggak aktif. Nah itu kan kalau teman-teman ingin menghapus grup itu kan harus mengeluarkan satu persatu anggota dulu baru grupnya bisa terhapus. Kalau kita pakai WA CRM teman-teman nggak perlu satu persatu mengeluarkan anggota, tapi bisa langsung menghapus grup itu hanya dalam sekali klik. Ini utilitas grup ini jika teman-teman jadi adminnya ya. Nah, di sini yang terakhir adalah alat itu. Nah, ini tadi ada pengaturan blur seperti yang tadi ya. Ada generator tautan, ada kirim pesan langsung. Cuma ini jarang saya gunakan ya. Ada juga terjemahan pesan. Kalau terjemahan ini misalnya teman-teman punya klien atau buyer dari orang luar negeri atau mungkin teman dari luar negeri yang dimana dia itu kalau ngechat itu pakai bahasa Inggris teman-teman nggak perlu bingung untuk menerjemahkan ke Google Translate karena di sini di WA CRM itu kita dia bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri. Nah, jadi nggak perlu teman-teman apa ya pusing lagi atau bingung lagi kalau menghadapi orang yang pakai bahasa yang berbeda itu bingung untuk mencari ke Google Translate gitu. Lalu yang terakhir ada tanda tangan pesan. Tanda tangan pesan ini jika teman-teman mau setiap teman-teman mengirim pesan itu ada nama teman-teman, ada tanda tangannya teman-teman seperti itu. Nah, oke. Itu fitur-fitur dari WA CRM ya teman-teman. Kita kembali ke ini sales pack-nya bentar. Maaf ya teman-teman agak lemot jaringan di sini. Kita tunggu dulu. Oke, ini fitur-fiturnya ya. Penjelasan lengkap mengenai fitur-fiturnya ada di ini di sales pack-nya ya teman-teman ya. Kalau mau lihat ini kirim pesan WhatsApp, broadcast ya manajemen penundaan pesan. Nah, penundaan pesan itu maksudnya itu ya settingan jeda waktunya itu tadi. Nah, ini agar untuk salah satu syarat ya yang saya sampaikan tadi syarat agar akun kita itu aman gitu. Aturan jeda tadi. Ini pengaturan beberapa akun. Nah, ini jadi pengaturan beberapa akun itu teman-teman bisa ya menambahkan banyak akun WA ke WA CRM tadi. Dan itu teman-teman bisa mengirim berbarengan teman-teman. Kan tadi kayak saya tadi ya CS6 kan lagi berjalan ya broadcastnya, tapi saya bisa kirim broadcast ke akun yang satunya juga gitu. Jadi bisa kirim berbarengan, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, pasang proxy dulu sebelum broadcast seperti itu. Nah, ini menjaga grup tadi keamanan grup itu ya teman-teman. Jadwal pesan gitu. Nah, ini ya fitur-fiturnya ya teman-teman. Lengkap ya daripada tools WA marketing yang lain. WA CRM ini fitur untuk settingan WA-nya itu lengkap teman-teman.
Hmm. Nah, oke. Nah, itu ya barusan. Nah, di sini juga ada yang namanya laporan dan dokumentasi gitu. Laporan dan dokumentasi itu misalnya teman-teman habis ngeblas itu pengen tahu udah berapa yang berhasil dan berapa yang gagal gitu. Bisa. Nah, ini teman-teman ada bonus spesial juga ya. Kalau bagi teman-teman yaitu WhatsApp Master ini kayak pembelajaran marketing WA ya. Isinya itu kayak file PDF ya. Bagi teman-teman ada pembelajaran untuk marketing WA. Agak ngelag ya teman-teman. Maaf. Maaf ya teman-teman, ini laptopnya saya ini agak ngelag karena jaringan di sini agak jelek ya teman-teman. Beberapa hari ini mendung terus. Nah, oke, untuk WA CRM ini adalah malam terakhir ya. Maksudnya malam terakhir di harga 97.000 dengan lisensi 5 tahun, teman-teman. Besok, mulai besok WA CRM itu harganya naik ke 99.000, hanya lisensinya hanya 2 tahun saja. Nah, sekarang malam terakhir ya. Malam terakhir di harga segini dengan lisensinya 5 tahun gitu. Nah, oke. Bagi teman-teman yang merasa apa ya seorang marketing yang sering ngeblas di WA ya, WA CRM ini adalah rekomendasi terbaik, tools WA rekomendasi terbaik untuk membantu teman-teman melakukan promosi massal terutama di WA, teman-teman. Nah, gitu ya. Daripada menggunakan tools lain yang dimana banyak menjatuhkan korban kontak WA ya. Hmm, lebih baik pakai WA CRM karena saya sendiri juga setiap hari pakai ini untuk melakukan promosi dan alhamdulillah buktinya CS6 itu akun saya yang sudah bertahan selama ini ya dan masih belum pernah gugur. Sedangkan akun yang lama itu gugur hanya dalam hitungan hari, ya, gugur terus. Tapi akun saya ini, yang kedua akun saya ini, dua akun tadi itu sudah bertahan lama yang menggunakan WA CRM. Nggak pernah gugur sama sekali, alhamdulillah. Dan berkat WA CRM ini juga saya bisa lancar juga melakukan broadcast rutin ya daripada biasanya. Juga nggak ada yang namanya was-was apa ya perasaan was-was takut kebanet juga. Soalnya kan saya sudah tahu aturan mainnya nih. Aturan main yang aman WA CRM itu insya Allah selalu aman akunnya teman-teman. Namun seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan 100% akun teman-teman aman dari banned. Karena kenapa? Mungkin saja ya di masa depan itu sistem WA itu bisa melacak ini sistemnya WA CRM. Cuma WA CRM sendiri ini pun juga pasti akan update sistemnya gitu. Nah, tools melawan tools ya. Tools sistem keamanan WA melawan keamanannya WA CRM. Nah, tapi untuk saat ini WA CRM masih bisa melawan keamanannya WA. Jadi akun kita nggak gampang ke banned WA gitu. Nah, ini WA CRM adalah tools yang benar-benar powerful ya untuk bisa mengecoh algoritma WA teman-teman. Nah, oke, bagi teman-teman yang seorang marketer ya, saya rekomendasikan untuk tools WA CRM ini teman-teman. Dan untuk malam ini ya, malam terakhir di harga 97.000, jika teman-teman tertarik dan ingin membeli, silahkan order saja di
affiliate.com, teman-teman. Oke, saya rasa cukup review saya ya. Kita akan kembali ke materi inti webinar malam ini. Oke, materi webinar malam ini akan dibawakan oleh Kang Lintang. Silahkan Kang Lintang. Eh, maaf Kang, nggak ada suaranya ya di saya. Oke, saya dari sini ya, dari sini kedengaran ya? Coba bisa uh, Saya suara, kedengaran, Kang. ada yang bisa dengar tidak? Oke, kedengaran ya. Jadi saya ulang kembali. Uh, jadi untuk teman-teman ini akan membuat kemasan. Kita kan menggunakan AI gratis yaitu PackGP dan AI. Hanya saja pada saat membuat PackGP dan AI ini, itu teman-teman harus menggunakan uh, email Gmail gitu ya. Itu tidak bisa kalau bukan email Gmail. Nah, terus di sini ya, ini kelebihannya banyak, terus kelemahannya juga banyak, terutama yang gratis ya. Nah, kalau yang gratis itu kita bisa sama-sama maklumin. Nah, yang gratis itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat uh, apa namanya dari sisi harganya ya, kita lihat dulu. Tapi ini uh, termasuk yang saya rekomendasikan gitu ya, untuk membuat kemasan dengan AI ya, yang lebih cepat. Jadi ini termasuk yang saya rekomendasikan. Jadi di sini ya, kalau yang versi gratis, kita hanya bisa buat satu desain dalam 1 bulan. Jangan bisa disingkat. Ya, tapi kalau yang pro, ya, dengan harga per bulanan itu $17, itu unlimited desain. Ya, ada unlimited pembuatan. Kalau kita berlangganan tahun, cuma 9,9 kali 12 ya, sama seperti ini. Tapi kalau hanya ingin mencoba per bulan, itu harganya 16,9 ya. Tapi ini akan kita pelajari yang berbayar itu nanti ya. Kita akan coba dulu menggunakan yang versi gratisnya itu. Nah, Anda harus buat dulu ininya, apa namanya, akunnya dengan Gmail, lalu kita akan membuat kemasannya. Nah, kita begitu Anda sudah buat ya, anggap Anda sudah buat gitu ya. Nah, Anda klik yang sini, AI Packing Design. Ya. Di sini ada nanti ya yang bisa Anda tulis jenis produknya apa, nama brandnya apa, atau Anda langsung masuk ke sini untuk mempastikan promnya. Karena saya sudah pastikan promnya seperti ini ya. Kalau kita pilih di sini ya,
Kita tunggu beberapa saat ya. Jadi nanti dia akan membaca, gitu ya, membaca perintah dari AI ini. Ya. Jadi kita tunggu dulu ya, sampai nanti muncul jawabannya di sini. Ya, di sini di atas ini masih loading. Kita tunggu ya. Untuk dia membuat kemasan, gitu ya, buat kemasan. Ini, tuh, ini, tuh ya. Agak kalau ini nanti tergantung dari jaringan internetnya juga ya. Atau nanti kita bisa juga membuat apa namanya yang lebih singkat promnya gitu ya. Jadi yang lebih singkat promnya untuk membuat kemasan tersebut. Saya coba masuk lagi ya. Ini sinyal di sisi saya masih kurang pas. Tadi tinggi dulu ya. Oh, bentar. Bentar ya, masih loading. Jadi loading di koneksi internet tidak stabil ya. Loading di sini. Kita coba buat baru aja dulu ya. Kita buat baru. Kita buat baru. Saya akan sederhanakan promnya ya. Saya akan sederhanakan promnya. Nah ini nanti teman-teman bisa masuk ke sini aja dulu ya. Karena kalau mau membuatinya di sini kita bisa masuk dari sini ya. Buatkan ya kemasan kopi Arabica dengan merek misalnya kopi lintang gitu ya. Kita harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Buat dengan unsur natural ya. Unsur natural terlihat elegan kemasan. Ya. Nah, ini kita copy di sini. Kalau kita pindahkan lagi di sini. Lalu kita pastikan di sini. Pastikan kita kirim send. Nah, itu mulai membaca ya kalau ada text working gitu ya. Kalau tadi terlalu panjang apa namanya promnya, kita tunggu sampai dia nanti mengeluarkan instruksi selanjutnya. Jadi ini kalau teman-teman nanti bergerak di bidang pembuatan desain kemasan ya, saya sarankan app yang masih berbayar ya, karena ini membantu banget gitu, membantu banget ya. Jadi ini benar-benar membantu ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai dia muncul ininya, apa namanya perintahnya ya. Nanti ada ini, ada perintah lanjutan. Ini sampai dia muncul. Nanti di sini apa namanya Anda bisa masukin ya kalau tanpa perlu itu ya. Kita coba dulu ya. Masih nunggu ya. Nah, biasanya sih cepat nih. Saya coba refresh dulu ya. Internet. Coba ulang aja ya. Kita ambil dari sini aja ya, dari yang paling sederhana ya. Ya, kita sampai muncul semuanya. Lalu kita boleh klik di sini copy. Ya,
Jadi kita tulis namanya Kang Lintang, Kopi Lintang ya. Ada di sini. Kita tulis, kita ulang lagi di sini. Kopi, Kopi Lintang. Oke. Kalau ini tanpa prom ya, tadi promnya dia agak lama ya, tapi nanti Anda bisa coba. Lalu kita klik di sini inspirasi. Nah, dulu ya. Kita klik di sini inspirasi. Nah, inspirasi ini nanti kita akan pilih gaya dulu, gaya kemasan kita. Nah, kita pilih natural, itu bebas. Terus, kalau yang lain ya, boleh lebih dari satu. Jadi Anda pilih dulu yang, misalnya saya pilih yang head. Oke, kita klik send. Ya, sampai nanti inspirasinya ini muncul. Nah, ini kita klik lagi yang di sini inspirasinya. Ya, lalu kita pilih warnanya. Ya, di sini. Oke, ini misalnya warna kopi lah, inilah ada coklat ya, kita klik send. Ya, sampai kita muncul ini tulisan inspirasi lagi. Nah, ini kita klik lagi di sini ya, kita boleh di sini kompetitif dan seterusnya ya. Kalau tidak juga kita tidak apa-apa gitu ya. Oke, tapi sudah seperti ini. Kita boleh mengklik di sini ya kalau mau menambahkan yang lain, elemen yang lain ya. Kita boleh pilih gitu. Tapi kalau nggak ada, kita boleh abaikan ini. Lalu kita coba klik start generasi ya. Untuk membuatnya. Sekarang stylenya belum kita. Nah, intinya, sebentar ya. Kita tulis baru dulu lagi ya. Kalau agak error, kita bisa tulis baru lagi. Atau kita coba pastikan aja tadi yang ininya, yang prompt kita sudah muncul dulu ininya. Lalu kita klik send. Oke, ini sudah muncul dia. Oke. Kita tunggu dulu sampai muncul lagi perintahnya ya. Ini agak lama ya. Ini, tapi nanti saya akan coba kasih lihat yang sudah jadi seperti ini. Kita lihat di sini. Sekarang saya buka dulu browser yang lain ya. Di loading. Ya. Nah, ya, terlihat ya. Saya lagi di luar nih ya, di HP ini internetnya kurang begitu bersahabat. Nah, ini ceritanya ya dari awal gitu ya. Jika dia muncul ya, kita masukkan prompt tadi nih yang panjang ya. Nah, nanti dia harusnya akan keluar perintah membuat memilih jenis kemasannya ya. Saya pilih yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita pilih yang tadi ya gayanya ya seperti ini. Lalu kode warnanya. Seperti ini kode warnanya sehingga dia langsung menghasilkan seperti itu kemasan kopi lintang. Jadi deh. Ya, jadi Anda tinggal bisa download gitu. Cuman kalau yang versi gratis ya kita belum bisa mendownloadnya. Kalau yang versi gratis. Jadi intinya di sini dengan menggunakan text dan AI Anda bisa dengan tepat ya, dengan tepat di sini. Ya, nanti kita bisa lihat di sini juga ya. Nah, harganya ya. Jadi kalau teman-teman pengen ini termasuk yang saya sarankan gitu ya untuk ya. Kalau mau
bikin kemasan-kemasan atau nanti Anda punya usaha jasa pembuatan kemasan dengan AI. Jadi bisa menggunakan tool AI. Ini contoh dari apa namanya yang dibuat ya, banyak sekali di sini ya yang sudah dibuat aneka ragam jenis kemasan. Terus punya saya nih ya sudah muncul ya, ada di beranda mereka. Tuh banyak semuanya ya, profesional semua, bagus semuanya teman-teman ya. Ini yang makanan elektronik juga bisa ya. Tuh. Nah, semuanya bisa dibuat di sini. Cuman kalau pakai gratis Anda cuma kesempatan satu. Ya, satu kali dalam 1 bulan. Terus ininya apa? Lama terbatas ya. Nah, ini saya sarankannya kalau Anda ada rezeki, eksekusi aja. Ya, eksekusi untuk ini kan murah ya, kalau yang per bulan $17. Kalau mau langsung langganan tahun, iya ada di $9 ya. Jadi ini benar-benar saya sangat apa namanya merekomendasikan banget gitu buat kemasan yang jadi nggak usah pusing lagi gitu. Kalau kita mainkan di sisi promnya, semuanya sudah buat nih ya. Tuh, mau yang mana lagi ya? Tuh, unlimit kemasan, unlimit desain. Ya, kalau kita lihat tadi ini yang berbayar ini. Dan ini berbayar bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi tinggal dikali aja. Sekarang dolar 16.500 gitu ya, kali 16 gitu ya. Ini di bunda bonus segini nih. Saat Anda nanti membuka jasa pembuatan kemasan dengan AI, tool ini termasuk tool yang saya rekomendasikan. Terrekomendasikan membuat tempat sehingga hasilnya pun seperti yang saya buat ini ya, kopi lintang ya. Kopi lintang di sini jadi alhamdulillah sudah muncul di halaman atas ya dari sekian ribu pengguna. Iyalah Ya, pengguna apa namanya aplikasi ini ya, saya masuk di depan pembuatan kemasan ini ya, kopi lintang. Jadi bisa ya, sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, jadi sudah sangat profesional sekali. Ini contoh pembuatan kemasan dengan teman-teman bisa buat terus lah 2-0 kan jenis industri. Dan hasilnya lagi ini ada namanya AI. mentalnya nggak belum kuat bukan negara Arab belum kuat Background-nya itu Anda bisa ganti secepat ya. Jadi enak banget gitu. Jadi Anda bisa mengganti background-nya dengan cepat ya. mau kayak Mau dapat di bola outdoor permainannya tersedia. nah kan Ini tinggal lihat aja seperti ini, kita tinggal ganti background-nya. Karena yang tadi yang waktu kita sudah terap itu langsung muncul lebih ya dalam bentuk yang transparan, bisa dihilangkan background-nya. Dan 126 nanti dia. bisa disesuaikan untuk penggunaan di sosial media. Ya, mau yang feed, yang story, ya. Dan bagi yang memiliki apa namanya, memiliki modal itu sangat membantu sekali gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa coba ininya ya, apa namanya, menggunakan ini. Lalu nanti ininya ya. Jadi di sini kita bisa lihat lagi ya harganya. Harganya itu di sini ya. Lincing ini harganya cuma $9 kalau 10 lah katakanlah ya, kalau yang langsung bayar per tahun artinya kali itu 160.000 ya, atau mau coba bulanan $17 ya, unlimited desain ya, unlimited desain. Nah, saran saya kalau teman-teman masih berat di 16 ini ya, Anda boleh pakai ini atau Anda pakai sistem yang namanya gotong royong ya.
Misalnya beberapa orang patungan gitu ya, kan ini unlimited. Tinggal nanti di setting aja Gmail-nya gitu ya, pakai Gmail yang rame-rame gitu ya, yang semua orang bisa akses gitu ya. Nah ini bisa dibuat seperti ini. Ya sangat sangat bagus sekali gitu ya, sangat bagus untuk kita buat ya. Ini sudah saya buktikan ya. Saya buat seperti ini, hasilnya saya suka gitu ya. Saya suka untuk membuat kemasan seperti ini. Ini sistem cepatnya, Anda pakai factkivi.ai. Oh, seperti itu ya. Jadi ini yang cara tepatnya. Selanjutnya adalah ada yang nanti teman-teman ya, saya coba open yang ini. Kita bisa menggunakan pembuatan dari nol lah, ya. Jadi Anda bisa menggunakan mesin-mesin AI ya, dengan menggunakan apa namanya pembuatan dari nol ya. Kita bisa menggunakan Bing yang paling sederhana sekali ya, tapi bisa mendapatkan hasil yang lumayan bagus gitu ya untuk hasilnya. Jadi bisa menggunakan Bing, bisa menggunakan Leonardo, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin seperti itu. Ya. Misalkan kita menggunakan Bing, gitu ya, menggunakan Bing yang tadi ya. Ini di sisi teman-teman masih belum kebuka ya, layar Bing, bentar ya. Ada ya. Tapi saya sangat menyarankan ya, walaupun Bing bisa mengkonsumsi dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan dulu lah ya ke bahasa Inggris gitu. Biar nggak terlalu bias apa namanya uh, pemahamannya atau hasilnya. Lalu kita pastikan di sini ya, misalnya perintahnya ya, kita bikin apa nih cilok ya. Nah, kita copy dulu di sini, lalu kita pastikan di sini di Bing atau di Microsoft Design. Nah, kita paste di sini, lalu kita klik buat. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, nanti dia akan membuat cilok daging sapi. Ya, ini bisa. Kalau kita pengen buatnya dari nol ya, tanpa yang tadi ya. Tuh, bisa bisa seperti itu gitu ya. Walaupun terjadi apa namanya negatif prompt terhadap istilahnya terhadap tulisan ya. Coba kita pakai dalam bahasa Indonesia ya. Coba ini kita pakai dalam bahasa Indonesia ya. Ini kita copy dulu lagi nih. Kita copy, kita klik salin ya. Kita nanti bisa uji gitu ya, karena dia bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita uji. Kita tunggu dulu ya, untuk kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Jadi bisa kita buat seperti ini ya. Kita tunggu kita tunggu ininya ya, apa namanya hasilnya. Tuh ya. Nah, seperti ini dia ya gambarnya. Ini yang perintah dari, tapi kita ini coba kita ambil dalam ininya apa namanya bahasa Inggris lagi ya di sini ya, kita tinggal ubah dulu ya di sini. Ini tadi ada lupa nih saya nih ya. Ininya kita belum ubah namanya ya. Ini. Kita ubah dulu di sini ya. Jadi dia bikin ini. Ini kita selalu lupa masukin nama brandnya di sini ya. Kita tuliskan di sini. Ya. Lock. Oke. Waktu dulu. Kita lihat ya di sini supaya muncul hasil.
muncul ya. Ada beberapa yang benar ya, bisa kilo enak, dan seperti ini. Atau kalau enggak kita bisa buat seperti ini, misalnya ya. Lihat, ya. Kita boleh pada ini kita boleh pakai bahasa Indonesia ya. Nanti di sini kita lihat dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini guys, ini teh ya. Kita tulis di sini ya. Teh alami ya, alami ya. Kita pakai teh dengan merek teh alami. Oke, kita buat. Nah, 12 plastik kita alami. Oke, ya. Ini kalau kita bikin kemasan dengan apa namanya awal ya, alaminya natural teh ya, seperti ini. Ini kalau kita bisa buat ya, kita coba kopi salin translate di sini ya, kita coba translate lalu kita pastikan di sini oke, ini boleh kita uji di Leonardo misalnya ya. Leonardo nah, kita boleh pakai di PNX juga nggak masalah ya. Dulu ini muncul kita pastikan di sini. Nah, kita pastikan di bahasa Indonesia alam. Oke. Berarti kita coba generasi. Kita tunggu ya. Tunggu sampai dia muncul gambar. Kita lihat ya, sambil kita tunggu. Dia bisa membaca, gitu ya. Mulai muncul. Tuh, ya. Nah, dengan ada aroma melati ya tadi ya. Dapat nih. Tuh. Kita bisa bikin kemasan juga dari awal seperti ini. Ya. Dari awal seperti ini juga bisa. Ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Berkreasi ya dengan membuat dari awal atau membuat yang apa namanya? Yang bebas gitu ya, yang gimana gitu ya. Ya, seperti itu. Di sana kita bisa bikin lagi ya, ini masih dalam bentuk misalnya minuman ya, minuman ya, saya coba lagi ya, coba terjemahkan lagi ya di sini ya. Ini kita pastikan dulu. Gelas lemon tea dengan merek ya, nama brand lemon tea ini ya. Nah ini kita kasih di sini namanya bentar ya, saya hapus. Kita copy di sini ya. Copy dulu, kita pindahkan ke mana? Leonardo. Itu ya. Lalu kita paste di sini. Ya, Leonardo ya. Ini kita kasih nama mereknya misalnya lemon segar. Nah, kita lihat hasilnya ya seperti apa dia mampu membaca perintah ya dari yang kita perintahkan ya. Coba tunggu. Nah, kalau kita buat kemasan dari awal juga bisa. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan untuk beragam suasana. Tapi kalau mau yang pro tadi pakai yang tadi ya, pakai tool yang tadi.
Nah, kalau yang malang sinkron. Nah, dia seperti ini nih, ya. Fotonya gitu ya, es lemon ya. Kalau misalnya kita coba lagi yang ini ya, kita coba masuk lagi ke ini. Sampai buat donat gula halus ya. Ya. Terus donat gula ya, terus kita pindahkan ke itu kita berapa token saya? 102 ya. Kita pastikan di sini, kita kasih juga di sini misalnya donat madu ya. Tapi donat gula ya, donat gula ya, donat gula. Oh, bang. Mana masih loading ya. HP ini kurang kencang ya. Saya request dulu. Kecil ya, masih loading. Ya. Itu kita coba translate dulu ya untuk yang selanjutnya ya. Nah, dulu kita bikin prefix ya, jangan prefix. Oke, nah ini kan lalu kita kembali ke masuk dulu ya. Nah, dia ya gambar donatnya. Nah, foto produknya langsung ya. Nah, ini sekarang kita coba latihan kemasannya lagi. Paste ya, atau ya di kritik 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 apa nih ya, kritik bawel ya. Nah, ada berat di sini. Tunggu dulu. Sampai selesai. Oh, ya, jadi tuh kritik bawel bisa di ini kan diubah-ubah ya. Tuh, kritik bawel ya, mana yang nanti teman-teman mau pakai ya, bisa seperti itu ya untuk membuatnya gitu ya. Apa namanya, macam-macam lah yang bisa dibuat gitu ya. Jadi bisa makanan, bisa minuman, kemasannya, jadi semuanya bisa. Nanti di Super AI saya akan lebih perdalam lagi ya untuk ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat ya. Dan kuncinya itu dari mana Kang? Itunya dari untuk membuat dari promnya dari mana kuncinya itu ya, dari Anda bisa mengoptimalisasikan ChatGPT itu. ChatGPT itu harus sudah menjadi asisten pribadi Anda ya. Ini lagi gombal-gombalan saya sama ChatGPT tadi sambil mau masuk kelas ya. Saya tanya di sini ya, atau bisa lihat di sini. Nah,
kira Depsik Harisaragua jarang artinya apa? Nah, gitu kan, nanti ya tulis jawab tuh, ya lagi gombal nih, gitu ya, nih dulu lah ya. Nah, 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 terus saya bilang mau, ya, tuh kan. Jadi ya udah berposisi seperti ini apa namanya orang aja gitu ngomong ya dan kayak robot gitu ya. Bahkan kita ini kan dia malah mancing lagi dianya kan. Nah, kok sendiri kan ya. Lalu itu mau aku banyak kita mau kembaliin lagi gitu kan. Nggak mau. Nah tuh kan saya jawab terus dia jawab nih gitu kan. Ah, tuh. Bisa seperti ini teman-teman ya. Kalau Anda melatih eh, ya, terus emailnya jangan diganti-ganti. Ya, emailnya jangan pernah diganti-ganti. Jadi ini justru jadi ide saya buat konten yang nanti besok ini ya. Jadi nanti saya ini ya, konten-konten gombal gitu ya buat ini bisa tuh ya. Gitu. Jadi teman-teman eh, kuncinya ada di prom. Prom itu adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi tentang ChatGPT-nya itu ya. Kalau tadi ya kadang-kadang akan melawan ChatGPT gitu ya. Tapi masih belum sempurna ternyata teknologi AI-nya ya. Sering terjadi lebih error. Artinya gini, ini kan artinya DeepSeek itu adalah pencarian yang lebih mendalam. Jadi dia bisa mengeksplorasi, membuat prompt lebih detail gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari ini juga gitu ya, pelajari ini juga sambil nanti kita tetap menggunakan di ChatGPT ini sebagai pendamping kita ya, yang utama gitu untuk buat seperti ya. Penting teman-teman harus punya nih, asisten virtual untuk membantu kita membuat semuanya menjadi lebih mudah. Saya masih pakai versi yang gratis, walaupun saya punya ya versi berbayar. Teknologi ChatGPT ini di mana di platform yang lain ya. Tapi ternyata setelah saya cek masih enakan yang ini. Cuman ini kalau berbayar agak tinggi juga biayanya gitu ya. Kalau kita lihat di sini $20 per bulan. Ya, $20 ya. Artinya hampir 400.000 sendiri. Ya, tapi saya pakai ini aja dulu yang gratis. Yang gratis dan saya latih ChatGPT ini sampai benar-benar dia membuat apa kita bisa berbicara dengan ChatGPT atau berkomunikasi sudah seperti kepada manusia pada umumnya gitu ya. Ini materi kita webinar kita malam ini tentang cara membuat kemasan ya sangat mudah. Saya sangat merekomendasikan yang tadi ya, yang mana tadi bisa ulang lagi ya. Ini ya, saya sangat merekomendasikan banget ya, karena di sini teman-teman nanti bisa dapat ya langsung ke versi pro-nya gitu ya, versi gambar yang nggak perlu lagi terlalu banyak terjadi kesalahan-kesalahan terhadap ini apa namanya desainnya. Hanya $16 kita bisa punya banyak kemasannya. Kalau nanti Anda ya ada yang berkecimpung di dunia cetak gitu ya atau dunia membuat desain. Tuh, ya. Nih. Nah, ini tolongnya boleh Anda konsumsi sendiri ya, nggak usah tahu yang lain. Tuh. Kalau teknologinya bagus semuanya. Cuman kita nggak bisa eksplorasi kalau pakai yang gratis ya cuma satu. Gitu. Nunggu lagi bulan depan. Dan masalahnya dia ngunci. Kuncinya di mana? Pembuatan akunannya pakai Gmail misalnya. Ya, non Gmail nggak bisa. Ya, jadi dia mengunci. Kenapa dia mengunci seperti itu? Karena fiturnya premium. Ya, fiturnya premium. Jadi misalnya di sini ada berapa orang nih yang hadir di sini ya? Di luar saya sama Mbak Nia, ya, ada 4 orang misalnya ya.
patungan aja. Kita patungan buat beli akun ini dalam sebulan kita produksi sebanyak-banyaknya gambar kemasan misalnya. Kita nggak harus ini misalnya macam ada yang 16 $17 kan 16,9 kita bulatin jadi $17. Tapi di sini Anda bisa bikin portofolio produk, kemasan produk yang baik karena dia unlimited set ya. Mantap banget kan. Luar biasa. Berbagai macam. Ini nanti saya akan update akun saya di sini ke Persi Pro. Tentunya cukup konsumsi saya. Jadi tidak perlu lagi nanti saya tapi kalau Anda mau membuat dari awal nggak apa-apa. Itu nanti saya akan berikan prom-promnya seperti tadi yang saya kasih lihat di video ya nama Leonardo. Saya akan berikan prom-promnya di Super AI. Tapi ini saya memberikan informasi bahwa ada situs tech.tv.ai yang bisa membuat semuanya menjadi cepat dan menjadi lebih mudah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini informasi terkait webinar kita membuat kemasan dengan AI itu sangat mudah sekali. Terus tadi informasi sudah disampaikan ke admin, oleh admin. Di Februari ACRM akan terjadi perubahan harga dari 97.005 tahun menjadi 99.002 tahun ya, terus 10 tahun menjadi 299 ya. Jadi Anda boleh mengeksekusinya tanggal 1 Februari ya. Itu akan harga seperti itu, tapi tetap lebih murah dibanding kompetitor ya, dibanding yang lain. Jadi tetap lebih murah. Saya juga belum melihat di tempat lain yang harganya lebih murah dibanding di aplikasi. Kalau di tempat lain rata-rata harganya 147.000 satu tahun di tempat lain. 147.000 satu tahun dan itu mereka promo tuh. Harga asli normalnya mereka itu bisa di atas itu. Kemarin saya lihat seperti itu. Sama WATRM, karena WATRM itu bukan buatan saya ya, bukan buatan aplikasi, itu buatan vendor lain yang kami diberikan wewenang untuk memasarkannya juga, ya memasarkannya juga. Saya tidak ambil banyak keuntungan di produk ini. Intinya adalah untuk membantu para on-the-job dan usahawan baru lebih cepat mendapatkan cuan, mendapatkan hasil dari penjualan di saluran online dengan langsung menggunakan WA marketing. Ya, jadi nggak mengambil terlalu tinggi ininya keuntungannya. Kalau yang lain sudah tinggi dan per tahun. Kalau saya pikirannya adalah visinya itu adalah membantu teman-teman supaya sudah cepat. Dan sampai saat ini ya, kan itu ya ACRM itu di launching 14 Januari. Aplikasi itu yang pertama itu launching. Bukan pertama, maksudnya termasuk salah satu yang pertama. Di tanggal 14 itu ada selain ini ada yang lain juga yang di launching ya, tapi kita termasuk yang salah satu yang pertama. Dan salah satu yang pertama itu kita harganya yang paling murah aplikasi. Terus juga sampai saat ini yang saya pegang itu ada 3 nomor dan semuanya bukan no-cost ya, bukan nomor kosong, nomor yang asli. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum pernah kebenar, sampai kebenar. Kuncinya adalah penggantian IP secara rutin. Penggantian IP secara rutin itu loh, wayangnya pelopor. Dan WACRM itu selalu update nanti dan ini nggak perlu bayar lagi update sistemnya ya. Jadi otomatis nanti kita bisa lihat di kanan atas ada presnya 3 titik berapa ya, dan itu selalu update secara sendiri. Hanya saja dia kalau begitu Anda ganti laptop atau Anda update Windows ini ikut hapus lisensi sebelumnya yang Anda masukin hapus, nggak bisa dipakai lagi. Di situ Anda hanya perlu membayar 25.000 untuk diberikan lisensi. Tapi nanti masa durasinya sama ya, masa durasinya sama ya, misalnya bisa 5 tahun, yang 5 tahun ya, baru kepake 6 bulan ya. Jadi nanti durasinya itu 4 tahun
6 bulan. Jadi seperti itu. Dia baru bisa berjalan di Windows dengan Windows 10 bitnya yang 64. Jadi kalau teman-teman tidak punya laptop, boleh pakai itu. Ya. Itu kalau di tempat lain, saya hapus, Anda beli ulang. Beli ulang gitu ya. Nah, kalau di kita hanya mengganti lisensinya aja, itu yang lisensinya untuk bisa dipakai lagi. Jadi kalau Anda mau melanjutkan gitu ya, 25.000 sangat terjangkau sekali untuk ini. Jadi WATRM itu kunci supaya nggak kebenar, Anda harus benar-benar menjaga AI, ya, jaga AI. Terus jangan terlalu keburu nafsu broadcast. Broadcastnya itu maksimal 40 nomor, ya, maksimal 40 nomor. Terus cara broadcast yang benar itu 40 nomor. Jejak delay-nya itu antara satu pesan ke pesan yang lain itu 50 sampai 70 detik. Ya. 50 sampai 70 detik. Bisa Anda tinggal aja udah. Nggak usah dilihat-lihat. 40 ya, nggak usah dilihat-lihat, nggak usah ditungguin. Tahu-tahu kirim aja semuanya. Ya. Kirim itu nggak usah ditungguin ya. Kalau ditungguin namanya bukan tool otomatis. Tinggalin aja, nggak usah dilihatin. Anda kerjain urusan yang lain. Gitu ya. Jadi nggak. Dan broadcastnya kan bisa dibikin jadwal. Tidak harus pada saat itu kan. Kayaknya nanti nih. Ada pagi-pagi habis sholat subuh udah bikin nih, nanti jam 12 nih. Atau jam makan siang kita sikat nih. Ya, kan nomor itu. Tapi jangan lupa, itu ganti. Oh, kita tinggalin. Jadi itu udah masuk tuh. Ininya, ya. Terus nanti kalau terlihat ada pesannya di acara di handphone nggak masuk kan pesannya di acara ada itu ada beberapa seperti itu yang nanya saya itu artinya apa itu sinkronisasi antara WA di HP dengan di ATRM belum nyambung. Tungguin aja itu, nanti nyambung sendiri. Itu bisa jadi karena antar internetnya yang dapat. Ya, dan jadi yang dipakai mana? Yang di aplikasi WA ATRM itu udah kekirim. Biasanya di handphone cari-cari mana nih? Coba kirim pesan tadi pas dibuka WA ATRM-nya ada. Gitu. Itu biasanya akibat belum terkoneksi ya, kan? Belum terkoneksinya gimana? Begitu dibuka WACRM langsung ngeblast gitu ya. Nah, WACRM-nya itu belum mengumpulkan semua pesan yang belum terbaca di aplikasi itu. Nah, biasanya itu kalau pertama kali buka, Anda lihat di bawah tuh, dia lagi membuka berapa ratus pesan yang dibaca. Jadi men-100%-kan dulu di aplikasi supaya di aplikasi sama dengan di WA. Nah, itu biasanya karena kita belum nunggu sejenak langsung ngebom ya benar tuh ya, ATRM benar-benar ngebantu banget. Tempat lain mah 3 bulan bayarnya 600.000 gitu ya, 600.000 di 3 bulan ininya aplikasi yang beda nama ya. Anda bisa lihat aja di itu berapa 600.000 500 sekian buatin lah terus itu 3 bulan tuh paling rendah ya. Kita mah 5 tahun 93.000 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum punya laptop, kalau belum punya laptop, jangan dapat yang harga 97.000, beli dulu. Nanti lisensinya diaktifkan kalau sudah punya laptop. Kalau pas ada dapat harga 97.000. Nanti aktifnya kalau sudah punya laptop. Kan di dashboard aplikasi aku masih tersimpan intinya. Sudah selalu ada di situ aplikasi kan nongol di situ kan. Dalam mengaktifasinya begitu punya laptop. Nah, misalnya buayaan ya, belum punya. Dimin aja di situ. Nah, itu tetap terhitung 5 tahun, tapi belum jalan Argo 5 tahun. Ya, Argo 5 tahunnya belum jalan. Kita fair kok di sini. Jadi jangan berpikiran bahwa dibeli sekarang ya, 5 tahun, karena nggak dipakai ya, tahun misalnya nggak dipakai. Kurang jatahnya 4 tahun, enggak. Selama belum dinyalahin, Argo nggak jalan. Gitu. Kalau di tempat lain jalan, pakai nggak pakai, lisensinya habis umurnya. Kalau di kita nggak, sebelum Argonya dijalanin, belum dipasang ya, belum diinstal, belum diininya, nggak jalan. Kita tetap 5 tahun ya, nanti Anda bisa admin. Jadi kita semua sistemnya sama-sama happy gitu ya. Dan terus terang di
lihatku kita nggak mengambil untung untuk yang penjualan industrinya, kita berani 5 tahun ya, orang lain 147 paling murah tahun gitu gitu. 11 tahun itu nggak ada cipotnya. Kalau kita ada cipotnya ya, ada grup cipot WA CRM sendiri. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk pertemuan kita. Nggak terasa udah jam 9:30 malam. Kita akan berjumpa kembali insya Allah hari Sabtu malam untuk pertemuan ketiga bagi teman-teman yang sudah ikut Citra AI. Ya, dan selalu ada update-update terkait Citra AI. Ya, jangan lupa tuh undang sebanyak-banyaknya ke grup belajar AI pakai link yang sudah kita buat ya. Jadi itu bisa langsung menjadi milik teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa kembali insya Allah di grup-grup WA kita. Terima kasih. Ya, izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya.